Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Bapak Dedi Nur Jamil MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dinda Nur Salsabila. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Adapun NIM saya yaitu 24218690452010. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, prodi Matematika di LPTK Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai topik 1, demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional. Nah, untuk pertama yaitu mengenai gagasan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kemudian, perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Yang pertama diawali pada tahun 1816 sampai 1836, yang mana pada saat itu pendidikan di Indonesia ini setelah Napoleon Bonaparte jatuh, maka dibentuk kembali Hindia Belanda yang membuat Regeringsreglement atau UUD, Undang-Undang Dasar tentang Pemeliharaan Pengajaran. Kemudian di tahun 1854, para bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten untuk mendidik pegawai. Nah, setelah itu lahirlah Sekolah Bumi Putra untuk Rakyat yang mendukung kepentingan Hindia Belanda didirikan Sekolah Hindia Belanda. Kemudian didirikan Sekolah Kartini untuk wanita pribumi. Kemudian di tahun 1908 berdirinya Organisasi Budi Utomo sebagai salah satu gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian di tahun 1912 berdirinya Stovia untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Nah, kemudian saat itu juga Raden Ajeng Kartini membangun perpustakaan dan sekolah khusus untuk perempuan sebagai upaya memajukan pendidikan Indonesia. Nah, di tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Di tahun 1922 lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas agar masyarakat pribumi mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, di perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan, yaitu di tahun 1945 sampai 1966, dibentuknya Sekolah Rakyat atau SR. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun, yakni SMP dan SMT. Kurikulum yang digunakan yaitu Leerplan, kemudian berganti kurikulum 1964. Di tahun 1966 sampai 1998, perjalanan pendidikan nasional ini pada masa Orde Baru adanya instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar Eptanas dan UMPTN digunakan sebagai seleksi intelektual peserta didik. Nah, muncul sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Kemudian di tahun 1998 sampai 2006, era reformasi ini lahirlah kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner, yaitu kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum berbasis komputer atau KBK. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan di tahun 2006 sampai 2020. Di tahun 2006 sampai 2020 ini, kurikulum tingkat satuan
pendidikan desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum ini menggunakan silabus yang mana kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2013. Nah, di tahun 2020 dan sampai 2022, perjalanan pendidikan nasional ini terjadinya pandemi di Indonesia, maka dibuatlah kurikulum darurat. Selanjutnya di tahun 2023 sampai sekarang, perjalanan pendidikan nasional Indonesia ini, mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Selanjutnya, ada perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, itu ada kurikulum tahun 1947. Setelah kurikulum 1947, maka diubah menjadi kurikulum tahun 1952, dari kurikulum 1952 diubah menjadi kurikulum tahun 1964, dari kurikulum 1964 diubah kembali menjadi kurikulum 1968. Nah, dari kurikulum tahun 1968 ini, kemudian pemerintah juga mengubah kembali menjadi kurikulum tahun 1975. Dari kurikulum tahun 1975 diubah kembali menjadi kurikulum tahun 1984. Dari kurikulum tahun 1984 diubah kembali menjadi kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum di tahun 1999. Dari kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999 diubah kembali menjadi kurikulum berbasis komputer atau KBK di tahun 2004. Nah, dari KBK atau kurikulum berbasis komputer 2004 ini diubah kembali menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Setelah itu, dari kurikulum KTSP di 2006 diubah kembali menjadi kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13. Dari kurikulum 2013 atau K13 ini diubah kembali hingga saat ini yang masih diimplementasikan yaitu kurikulum merdeka. Sekian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang saya tuangkan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.